kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk penambahan fitur atau menu tambahan yang akan kalian implementasikan ke dalam objek project nanti ya, project web kalian itu nanti saya tambahkan hari ini sekali lagi. Dan untuk pertemuan ke 13 nanti sampai 16 itu kalian mulai buat project ya. Nanti untuk pertemuan ke-12 13 sambil saya jelaskan kembali apa-apa saja ya yang harus dikerjakan. Bentuknya seperti apa nanti akan saya terangkan pada pertemuan minggu depan. Nah, untuk tambahan-tambahan yang sudah saya berikan dari awal sampai hari ini untuk pertemuan ke-12 ini, yang saya harapkan nanti bisa ditambahkan ya, ditambahkan ke semuanya ditambahkan ke project kalian. Misalkan untuk maps kemarin, nah itu bisa ditambahkan di web kalian. Kemudian hari ini adalah membuat drop down menu sederhana di websitenya agar tampilannya seperti web-web pada umumnya ya. Untuk drop down itu lebih soft ya, kelihatannya lebih soft kalau kita lihat di web-web yang kalian lihat di Google itu banyak. Nah itu web bahkan untuk di web universitas kita itu juga ada ya menu drop downnya. Pada saat kalian akses ke apa namanya untuk Stekom HCID, silahkan kalian lihat untuk menunya. Misalkan untuk prodi, nah kalian klikkan prodi di sana, itu nanti akan keluar untuk drop downnya ya, prodi apa saja di dalamnya banyak ya. Nah setelah itu kalian klik salah satunya baru akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Seperti itu ya yang saya maksudkan untuk drop down. Kali hari ini nanti saya jelaskan, saya tambahkan untuk tutorial mengenai pembuatan menu drop down ini. Silahkan ya untuk scriptnya nanti juga kalian tinggal salin ya, gampang sekali, tinggal salin sudah saya berikan di ini ya, di classroomnya nanti saya share ya di classroom, silahkan diambil. Dan untuk sebagai panduan dalam membuat menu drop down sederhana ya di website kalian yang akan buat nanti. Mungkin dari beberapa kalian yang sudah sambil nyicil ya, nyicil untuk membuat sebuah website yang akan saya tugaskan atau project akhir nanti ya untuk UAS. Itu yang terpenting untuk sebagai apa namanya, mungkin saya contohkan ya untuk webnya boleh menggunakan data diri atau web pribadi, kemudian ataupun web umum, misalkan toko kalian atau usaha kalian. Nah itu yang terpenting sih yang saya harapkan nanti itu di setiap di halaman utama itu ada 5 menu minim ya, misalkan minim 5 menu biar nanti kelihatan bagus. Bahkan kalau kalian mau membuat 5 menu kemudian per menunya itu dibuatkan menu drop down ada beberapa lagi, itu lebih bagus. Nah seperti itu ya. Jadi nanti yang saya harapkan dilingkan, misalkan untuk dilingkan informasi, kemudian profil. Berarti kan kalian harus membuat sebuah file HTML banyak ya untuk yang di kalian linkkan tadi ya. Nah kemudian misalkan ada medsos ya atau media sosial kalian, bisa ya, bisa dilingkan. Misalkan untuk Facebook, IG, Instagram ya ataupun Twitter itu bisa kalian linkkan. Pada saat webnya kalian klik nanti akan diarahkan ke, pada saat kalian online misalkan ya, itu akan diarahkan ke Instagram misalkan ataupun Facebook. Nah seperti itu yang saya minta ya, saya harapkan nanti semuanya seperti itu ya. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk hari ini mengenai membuat drop down menu itu seperti apa ya. Nah, drop down menu sendiri merupakan menu yang bila kita sorot dengan mouse, maka menu tersebut akan memunculkan menu lain. Jadi pada saat kita arahkan mouse-nya ataupun kita klik, misalkan ada beberapa macam ya.
Nah, nanti akan keluar submenu di dalamnya ya. Nah, pada saat kita tidak arahkan mouse-nya, itu tidak akan kelihatan karena apa, di dalamnya ya. Jadi submenu, ada menu, kemudian submenu itu dia di dalamnya ya. Nah, saat ini banyak yang menggunakan menu drop down tersebut ya. Alasannya apa? Terlihat lebih modern dan canggih. Nah, seperti halnya di website universitas kita. Nah, menambah keindahan tentunya ya untuk websitenya, sampai menghemat space atau ruang di websitenya, karena dengan dropdown kita bisa memberikan submenu tersembunyi pada menu di website kita. Jadi pada saat kita membuat menu, katakan di halaman menu itu ada 5 menu, kalau kita punya menu lebih dari 5, misalkan 15, nah itu kan nanti akan memakan banyak ruang ya, atau space-nya ya. Jadi agar tampilan tetap lega tapi kita mempunyai banyak menu, nah salah satunya kita harus menggunakan drop down tadi ya. Jadi kita semacam kita sembunyikan untuk menu yang lain ya, menu-menu di dalam sub menunya itu. Seperti itu ya, paham ya. Kemudian yang untuk awalnya kita buka aplikasi Dreamweaver ya, pada saat kita mau membuat untuk drop down. Nah, bagi yang sudah menggunakan Dreamweaver C5 bahkan C8, tenang saja karena cara ini bisa digunakan untuk Dreamweaver. Semuanya sama ya untuk Dreamweaver ya. Start all program Dreamweaver, nanti akan keluar seperti ini. Klik file new, tab general basic page. CSS atau defaultnya sudah seperti tinggal klik. Nah, di sini ya ada CSS. Nah, kita membuat CSS dulu untuk nanti pengaturannya untuk drop down menu tadi ya. Kita buat CSS dulu. Nah, tulis kode CSS di sini. Kalian tinggal menulis saja seperti sama persis seperti ini ya, biar nanti untuk tampilannya. Kalau kalian mau membuat memodifikasi untuk CSS-nya silakan. Nah, di sini kan ada display inline-nya atau diganti outline, kemudian float-nya kalian buatkan di right ataupun center, itu boleh. Untuk pewarnaan juga bisa kalian ganti. Nah, ini saya hanya mencontohkan saja ya. Nah, ini yang terpenting kalian buat untuk CSS-nya seperti ini. Kemudian setelah kalian tuliskan semua untuk coding di sini ya, ini sama persis kalian buat seperti ini saja, biar nanti tidak ada kesulitan ya atau kesalahan. Tinggal kalian salin, ketik ulang di editor web kalian ya. Setelah itu bagaimana? Nah, ini semuanya ya sampai sini ya. Sini satu halaman, satu file ya, satu file untuk CSS-nya ya. Maaf ini agak error. Nah, ini ya. Dari 1 sampai ini 75 78 line ya. Silakan. Kemudian save dan beri nama dropdown CSS misalkan, atau nama biar lebih mudah ya, dropdown CSS saja. Di mana kalian untuk mengirim untuk menyimpannya silahkan ya, tentukan sendiri. Kemudian kalian tinggal save saja di sini. Nah, sekarang itu kan sudah kesimpan ya untuk CSS-nya. Setelah itu kita membuat halaman webnya atau HTML-nya. Karena kita untuk desain web itu memang lebih ke HTML ya, belum menggunakan PHP ya. Nah, untuk mengoperasikannya mirip CSS tadi, kita buka file new basic page HTML, kemudian oke ya. Sekarang panggil CSS yang kita buat. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada tag external style sheet ya. Nah, di sini kalian menyimpannya di mana untuk dropdown tadi, kalian panggil di sini. Nah, kita linkkan di sini ya, as link di body ini untuk, karena di sini dropdownnya akan kita masukkan ke dalam file HTML-nya ya. Kemudian kita oke, nanti akan masuk ya. Nah, setelah masuk dia akan untuk dropdown dia akan masuk ke dalam
file HTML yang kita buat. Oke, di sini ya sudah masuk ya. Cara pemanggilannya tadi dengan seperti ini ya. Tag external style sheet, terus kalian cari kemudian add as link, klik OK ya. Nah, setelah masuk ini kan berarti di dalam file HTML ini ada source code dari file HTML itu sendiri dan juga dropdownnya ya. Nah, kalau sudah masuk, barulah masukkan kode ini ke kode HTML kita, copy dan paste kode di atas di bagian antara body dan body ya. Jadi kalian tuliskan saja, tidak bisa ini ya, kopas. Kalian tuliskan untuk ul ini adalah menu ya, menu, kemudian untuk ul ini untuk dropdownnya nanti. Nah di dalam dropdown ul atau menu 1 itu nanti ada link 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah sub menunya. Nah ini kita panggil dulu href-nya untuk linknya, yaitu kita panggil dropdown tadi ya, menu 1, menu 1 misalkan. Nah ini menu 2, menu 2. Nah di dalam menu tersebut itu ada sub menunya, yaitu apa? Nah, kita buat ID kelasnya, kita buat namanya sublink, karena kita nanti akan linkkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita panggil href link 1, href link 2 sampai 5. Nah ini adalah menu 1. Kemudian menu 2 sama ya, langkahnya juga sama. Juga di dalam menu 2 itu ada 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 untuk sub menunya ya. Oke. Nah kemudian setelah seperti ini, berarti ini kita sudah membuat menu dan sub menunya. Ini coding untuk di HTML-nya ya, di source code-nya ya. Di sini ya. Antara body dan body nantinya. Nah, berarti kita enter di sini, kita tuliskan di sini. Antara body dan slash body kita tuliskan seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Jadi tadi untuk dropdownnya sudah kita masukkan di sini ya. Nah di sini untuk dropdownnya, kemudian untuk menu dan submenunya kita buat di dalam bodinya. Satu wadah ya. Akan tetapi untuk CSS-nya sudah kita masukkan. Nah seperti ini kira-kira nanti kalian buat ya. Mau dibuat nama menunya berbeda dengan linknya per linknya atau sub menunya dibuat nama juga boleh nanti. Ini menyesuaikan, ini hanya sebuah contoh saja. Oke, setelah itu tambahkan kode JavaScript, letakkan di bawah tag jQuery. Nah, ini untuk JavaScriptnya kalian tuliskan ya. Sama persis seperti ini, nanti bisa kalian tulis ulang ya. Kemudian hasil pembuatan menunya akan seperti ini. Pada saat kita arahkan mouse kita ke menu 1, karena tadi kita membuat menu 1 dan 2, dia akan berubah warna ya, otomatis seperti ini. Kemudian linknya dia akan keluar. Nah linknya ini bisa kita akses satu-satu ya, satu-satu. Misalkan linknya sudah kita linkkan lagi, nanti pada saat kita link 1, katakan kita klik, dia akan diarahkan ke halaman lain. Nah begitu juga dengan untuk link 2, dia akan berubah warna saat kita mouse kita arahkan ke sini. Barulah nanti keluar sub menunya. Ini adalah namanya menu drop down ya. Nah, ini ke bawah ya, drop down, drop ke bawah. Jadi menunya kalau kita arahkan ke sini dia akan keluar ya. Nah ini link-linknya boleh kalian namai, misalkan informasi pendaftaran, informasi pembayaran, informasi KRS, KHS misalkan seperti itu ya. Nah boleh. Nah seperti itu contohnya, nanti akan kalian linkkan masing-masing.
Nah, nanti pada project web yang kalian buat nanti untuk akhir semester itu boleh ya menggunakan drop down, akan lebih bagus nanti. Nah, ini saya penilaiannya nanti menyesuaikan ya. Jadi karena desain web, jadi otomatis saya menilainya dari apa? Yang pertama adalah tampilannya, karena desain ya. Kemudian barulah fungsionalnya. Pada saat saya misalkan cek di sini, klik link menunya dia tidak keluar atau sub menunya, berarti itu kan fungsionalnya tidak ada. Dan juga pada saat kalian membuat menu, katakan profil menu, kemudian ada di sini Instagram, Facebook, Twitter, pada saat saya klik harus lari ke linknya. Nah, seperti itu ya. Barulah itu namanya sudah bagus untuk fungsionalnya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Saya rasa mudah ya, tinggal mengikuti tutorial yang saya berikan tadi. Untuk membuat sebuah menu drop down itu saya rasa tidak ada kesulitan. Untuk bocoran mengenai, bukan bocorannya, informasi ya, informasi mengenai untuk job membuat webnya itu dimulai dari sekarang ya. Temanya saya tidak membatasi, saja bebas. Nah, untuk minggu depan saya jelaskan mungkin, tapi dimulai dari sekarang. Jadi kalian membuat satu halaman misalkan ya, itu ada menu-menunya, ada 5. Kemudian di dalam menu tersebut ada submenu menggunakan drop down, itu bagus. Nah, kemudian di dalam menu tersebut kita kalau yang tidak ada submenu, kalian langsung linkkan ya. Pada saat diklik nanti akan lari ke yang dimaksud. Misalkan apa? Profil. Pada saat klik profil itu nanti akan keluar data diri kalian di dalam web kalian tersebut misalnya. Kemudian untuk lainnya, misalkan untuk kontak menggunakan WA, bisa dilarikan ke WA, WhatsApp web misalkan, ataupun Instagram, langsung diarahkan seperti itu. Kemudian informasi juga, informasi mengenai web yang kalian buat, misalkan sekolah ya sekolah, informasi mengenai usaha kalian ya usaha kalian, seperti itu harus ada linknya ya. Jadi minimal ada 5 link saja ya, mungkin tidak usah banyak-banyak. Jadi nanti tidak hanya membuat satu file saja. Satu file itu untuk halaman satu, misalkan untuk ada menu-menu tersebut, kemudian ada kontennya misalkan di depannya ya, isinya. Ini sudah saya ajarkan dari awal. Nah, nanti jadinya seperti apa, mungkin untuk minggu depan juga saya terangkan kembali dan juga saya contohkan ya. Saya contohkan saat web sederhana yang sudah dilingkan itu seperti apa ya pada saat kita klik di menunya, seperti itu. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk tambahan fiturnya, silahkan mulai dari sekarang kalian membuat project tersebut ya. Setidaknya 1 halaman atau 2 halaman sudah membuat 1 atau 2 file ya, atau bahkan banyak. Nanti bisa tinggal kalian melingkan untuk file-file tersebut. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, yang saya terangkan tadi bisa masuk dan bisa dipahami ya, untuk ditambahkan ke project kalian untuk sebagai fitur tambahan untuk misalkan menu drop down tadi ya. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.